Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati rekan-rekan jurnalis, baik cetak, online maupun ada elektronik yang hadir. Lengkap kan? Ya. Dan pertama-tama yang sampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di tempat yang sebenarnya kurang baik menurut Tiang, karena Tiang sudah 1 tahun lebih menghilang di media. Sekarang hadir tetapi dengan kabar yang kurang mengenakan buat Tiang. Tetapi ini mungkin mudah-mudahan bisa menjadi bahan edukasi kepada masyarakat Lombok Tengah terkait dengan transparansi penanganan kasus di Reskrim Polres Lombok Tengah. Ya. Jadi berawal dari memang kasus yang saya laporkan, yang sudah saya laporkan dulu pada bulan April 2024. Sebenarnya kasus ini saya laporkan ke Polda. Kenapa saya laporkan dulu ke Polda? Karena memang saya pesimis terhadap transparansi penanganan kasus yang ada di Polres Lombok Tengah ini. Karena ada pengalaman saya yang dulu-dulu. Makanya saya laporkan ke Polda. Tetapi ternyata di Polda dilimpahkan ke Polres Lombok Tengah. Sampai saya komplain ke Polda, kenapa Pak saya laporkan ke Polda, sekarang pada akhirnya dilimpahkan ke Polres Lombok Tengah. Dengan alasan terlalu banyak kasus di Polda, hanya dilimpahkan. Tetapi kalau memang nanti ini prosesnya tidak jalan sesuai dengan apa yang diinginkan, bisa lapor ke Polda. Itu jelas saja. Jadi yang saya laporkan dulu adalah terkait dengan kasus penipuan, penggelapan dan penipuan, di mana pada bulan April tahun 2024 yang lalu, 25. mobil saya, mobil Fortuner yang mungkin teman-teman hampir sudah tahu, mobil Fortuner itu diambil sama ini yang bersangkutan dengan inisial HK, warga Desa Semoyang, Dusun Batu Galang, Desa Semoyang. Ini dia ambil, dan pada akhirnya dulu dia ambil mobil itu bulan April. Saya buat surat jual beli pada bulan Juni, dan di surat jual beli itu dinyatakan bahwa mobil akan dibayar paling telat bulan Agustus 2024 sesuai dengan hasil kesepakatan kita. Kesepakatan kita hargakan mobil Fortuner itu 500 juta. Dan sampai saat ini saya belum mendapatkan pembayaran itu. Nah, kronologisnya dari 2024 itu sampai melapor itu ada nggak tahapan menagih dan lain-lain? Ya, biasa. 2024 diambil mobil ini, dan 2024 di bulan yang sama, bulan April, saya lapor ke Polda. 1 tahun dia. 2025 maksudnya? 2025. Ya. Lapor. Ya. 1 tahun ini dijanji-janji, akhirnya tidak ada kejelasan, akhirnya dia laporkan ke Polda. Tetapi ternyata dilimpahkan ke sini. Tetapi kenapa pada akhirnya Tia mengundang teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan ke sini? Karena Tia merasa dihianati oleh Reskrim Polres Lombok Tengah ini. Kenapa Tia sampaikan demikian? Ini si HK ini sudah ditahan beberapa minggu yang kemarin. Dengan kasus berbeda. Dengan kasus berbeda. Alasannya ditahan dengan pelapornya berbeda. Iya. Kita baru tahu ini. Padahal DPO-nya berdasarkan laporan kita, informasinya dulu. Sudah berbulan-bulan jadi DPO di kasus kita. Muncul laporan orang lain, tetapi ternyata itu yang diprioritaskan, laporan orang. Tadi malam saya kontak pelapor ini yang berasal dari Desa Landah. Ternyata laporannya baru hanya sebulan. Ini yang membuat saya merasa terzolimi di Polres Lombok Tengah ini. Seakan-akan, mohon maaf, memang tadi malam dari hasil pembicaraan saya dengan sang pelapor itu, ternyata dia pakai jalan tol.
ini yang disampaikan. Dengan kasus yang berbeda. Iya, kasus yang berbeda. Posisi pelaku sekarang gimana? Kalau pelaku sekarang tidak tahu, udah hilang. Oh, sudah nggak ditahan ya? Sudah ditahan atau sudah keluar? Sudah dibebaskan. Dengan alasan kemarin, kenapa dibebaskan? Karena dia sudah selesaikan laporan yang satu itu. Berarti laporan saya yang sudah masuk 9 bulan ini tidak dianggap oleh Polres Lombok Tengah. Ini yang membuat saya sangat tersakiti di sini. Yang dilaporkan itu kasus apa, Pak? Kasus sama, penipuan juga. Iya, Pak, dari 500 juta berapa yang sudah dibayar? belum ada. Spesial pun? Iya. Bang, kronologis kenapa kemudian mobil Sida bisa diambil? Polres Lombok Tengah klaim kasus penggelapan mobil Fortuner telah mencapai tahap penetapan tersangka. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, AKP Punguan Hutahayan, menyatakan bahwa kasus penggelapan mobil Fortuner yang dilaporkan oleh Lege Warman telah mencapai tahap penetapan tersangka sejak tanggal 29 Desember tahun 2025. Punguan juga menyebutkan bahwa kasus ini telah diselesaikan secara restoratif justice, dan selanjutnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Progres perkara sudah ada, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pada intinya, kan, sudah mendekati kepastian hukum, kata Punguan. Punguan menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan panggilan terhadap tersangka sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 7 Januari dan tanggal 14 Januari. Jadi progresnya sudah ada, sudah ditetapkan sebagai tersangka, ucap Punguan. Sementara itu, Lege Warman masih merasa kecewa dengan penanganan kasus ini dan merasa bahwa prosesnya terlalu lambat. Punguan meminta agar Lege Warman memahami proses hukum yang sedang berjalan dan berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Toh, kalau dilimpahkan itu sudah berapa bulan kemudian dari Polda ke sini? Itu saya kurang tahu, kan saya hanya melanjutkan ini. Oh gitu. Jadi, saya tanda tangan yang bisa saya ketahui. Kalau dilimpahkannya ya harus saya bawa lagi berkasnya, saya cek tanggal pelimpahannya. Oh gitu. Intinya begini, Bang Ros.